Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat. Salat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih atas waktu dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya secara pribadi untuk menyampaikan terkait dengan keamanan pangan di masa pandemi. Itu yang tema yang diberikan panitia kepada saya ya. Sebelumnya yang saya hormati rekan-rekan dosen di Universitas PGRI Semarang, mohon izin untuk saya menyampaikan, dan ini berbagi sharing, sifatnya adalah sharing dari saya pribadi yang berada dan berkecimpung di Balai POM di Pangkal Pinang ya, atau Badan POM RI. Kita akan masuk kepada kasus COVID di dunia. Mungkin pembahasan saya lebih global lagi, nanti akan mengerucut kepada lebih dalam. Dari ternyata kasus COVID-19 di dunia ini pada tertanggal 12 November itu sudah mencapai 51 juta kasus dengan konfirmasi kematian sebanyak 1 juta kasus dan yang terpapar sebanyak 220 negara. Tetapi yang dilihat di lapangan adalah banyak orang-orang yang sangat sekali longgar terhadap protokol kesehatan. Ini menjadi sebuah permasalahan yang sebenarnya krusial juga. Mungkin teman-teman yang mungkin tidak berkecimpung di dunia laboratorium, ya, terutama di laboratorium klinis, ya, tidak paham atau tidak mengerti secara dalam terkait dengan hal seperti ini atau di medis ya, itu pasti akan menjadi miris ketika kemudian melihat orang yang keluar tidak pakai masker, keluar masuk dengan ke pasar atau kemanapun tidak cuci tangan dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah permasalahan ternyata. Sehingga yang harus kita pahami adalah 51 juta orang di dunia ini, ya kan, sudah terpapar virus corona, luar biasa. Itu tanggal kemarin 12 ya. Untuk di Indonesia ternyata peta sebarannya sudah bertanggal 11 November ada 448.118 jiwa dengan penambahan kurang lebih 3.770 kasus dari hari sebelumnya. Mungkin ya akan menjadi pelajaran ketika kemudian tiap hari dan ini menjadi kenapa konferensi pers dibentikan, karena memang pada dasarnya ternyata ini menjadi PR sekali kasus COVID-19 terutama di Indonesia yang di awal itu sangat sekali menyepelekan, tetapi ternyata sampai dengan hari ini sudah 448.000. Walaupun dilihat dengan kasus yang aktif hanya 12% atau 54.300, tetapi dengan kesembuhan 84,6% terkonfirmasi dan hanya meninggal cuma 14.836 jiwa atau 3,3%. Yang data di depan ini adalah bukannya angka-angka matematis saja, tetapi di depan ini adalah jiwa atau manusia. Jadi di sini adalah manusia. Bayangkan kalau kemudian ada orang yang kemudian terpapar COVID, terus kemudian terkena keluarganya pergi kemana-mana, dan itu akan menjadi sebuah hal yang menjadi sangat riskan sekali. Nah, itu harus kita kembali lagi, bagaimana kesehatan diri kita itu dengan protokol-protokol kesehatan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Makanya ada yang tagline maskerku untukku, kesehatanku untukku, dan kesehatanku juga untukmu. Kesehatanmu untukku juga kesehatanmu untukmu. Itu bukan juga sekedar tagline, tapi memang menjadi sebuah pelajaran benar-benar kita ini memahami. Kalau hari ini kita belum kena COVID, itu baru biasa saja. Tapi kalau sudah nanti kena, wah itu baru akan kemudian akan berpikir, ternyata nggak enak juga kena. Dan itu kalau kenanya cuma diri sendiri, tapi ternyata menulari keluarganya, orang tuanya, adiknya, kakaknya, orang anaknya, dan lain sebagainya. Itu baru kemudian berpikir bagaimana kemudian kita menjaga diri kita untuk kesehatan kita.
Di masa pandemi ini ada beberapa tantangan, ancaman, serta peluang. Walaupun kita tahu ya bahwasanya juru bicara menyatakan bahwasanya tingkat kesembuhan 80,51%. Perlu digarisbawahi, 80,51% ini adalah bagaimana upaya tenaga medis itu atau bahkan pribadi-pribadi pasien-pasien yang sakit itu sembuh. Tapi belum tentu kemudian virus ini tidak menulari kepada yang sakit atau yang tidak sakit, yang itu yang disebut dengan orang tanpa gejala. Sehingga kemudian kita sebenarnya harus waspada bagaimana virus ini menyerang. Virus ini dapat kemudian menjangkiti tubuh kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga orang-orang tua kita yang sudah sepuh, sudah lanjut usia, bahkan yang mempunyai penyakit bawaan atau disebut dengan komorbid. Nah, itu yang harus kita pastikan baik-baik, bahwasanya jangan kemudian menyepelekan, oh tenang aja, kesembuhan 80,51%. Itu nanti sembuhlah. Memang sembuh, insya Allah sembuh gitu. Kalau kita yakin semangat, tapi ada kawan saya yang kena COVID. Yang pertama diserang itu adalah apa? Psikologisnya ternyata. Psikologisnya itu langsung down gitu. Dan kita sebagai temannya itu adalah berpikir, kita kena enggak? Kita tertular enggak? Terus gimana kabar anaknya? Gimana kabar keluarganya? Gimana kabar orang tuanya? Terus dia gimana? Gitu. Dan yang terjadi adalah biasanya ketika ada satu orang di kantor misalkan, di kantor ada yang terkena COVID, itu tuh langsung diliburkan selama 3 hari untuk WFH. Gitu. Meniadakan sebuah kegiatan untuk semuanya di swab. Dan asal paham aja ya, melakukan tes swab atau bahkan cuma rapid test yang ambil darahnya hanya sedikit saja, itu bukan sebuah hal yang enak. Gitu. Semuanya pasti khawatir apakah kemudian saya kena atau tidak. Nah, sehingga ini menjadi tantangan, ancaman, dan bahkan peluang untuk kita bagaimana menjaga kesehatan diri kita. Tantangannya selama pandemi ini adalah penerapan rencana kedaruratan. Ada banyak. Ini tentang rencana kedaruratan ini kembali lagi kepada stakeholder, karena saya berada di lingkungan pemerintahan, maka saya akan menyampaikan tentang ini. Tentang kedaruratan, ini kembali lagi di dalam skup pemerintah daerah itu sendiri. Melaksanakan PSBB atau tidak, melonggarkan PSBB atau tidak, atau bahkan tidak mengadakan PSBB. Nah, penerapan sosial berskala besar tadi itu kembali lagi kepada kapasitas daerahnya, butuh atau tidak. Tapi yang paling dipentingkan adalah saat ini adalah yang terjadi adalah banyak pemerintah daerah yang memang menyembunyikan. Ternyata kasus banyak yang disembunyikan. Ada yang mungkin memang tidak dilaporkan, gitu. Atau memang ketika dia tahu tapi terus didiamkan saja. Maksudnya didiamkan tuh gini. Oh ada yang kena tapi kemudian tidak diberitahukan kepada lingkungan sekitar. Itu apa namanya, kali lagi ya, itu apa namanya, ruang lingkupnya pemerintah daerah terkait dengan kebijakannya mau menyampaikan atau tidak. Tapi menurut WHO adalah 5% itu orang yang berada di situ yang terkena COVID dengan yang di swab itu harus 5%. Menurut data dari WHO 5% itu baru dilakukan oleh DKI Jakarta dan daerah-daerah lain yang belum dilakukan. Maka perlu kita khawatir bahwasanya apakah kemudian kita ini ikut terjangkit atau tidak. Maka kemudian menjaga kesehatan itu jauh lebih penting. Kedua, berkurangnya kapasitas staf karena relokasi tanggap darurat. Nah, ini yang terjadi. Jadi, laboratorium di Badan POM, Balai POM atau yang di daerah-daerah, itu sebagian dari apa namanya staf-stafnya dialih fungsi dibuat satgas COVID atau diberikan tugas tambahannya. Nah ini akan berkembang juga di yang masalah yang ketiga, berkurangnya kapasitas pengujian pangan karena alih fungsi laboratorium, sehingga banyak laboratorium yang kemudian membuka karena untuk kapasitas laboratorium virus yang baru COVID-19 ini menjadi sebuah tantangan. Apakah kemudian mampu laboratorium itu menguji baik itu spesimen ataupun yang lainnya. Seperti itu. Dan terus kemudian yang ditantang juga bukannya hanya bisa saja tapi bisa cepat atau tidak. Nah, itu yang terjadi.
Walaupun tadi lihat poin yang pertama tentang penerapan rencana kedaruratan, bagaimana kemudian analis-analis laboratorium itu tadi disuruh berpikir yang lebih keras lagi, bagaimana kemudian disuruh WFH, WFO, WFA, WFO, tapi harus segera mengujinya harus cepat, dan ini bukan sebuah hal yang mudah, apalagi laboratorium Balai POM, saya di Balai POM ya. Maka saya akan berbicara di lebih skupnya di BPOM. Nah, di BPOM itu tuh begitu. Jadi hampir semua BPOM yang ada di Indonesia itu analisnya diwajibkan untuk menguji spesimen spesimen hasil dari swab tes COVID-19, dan itu menjadi tantangan. Tantangan apa? Tantangan untuk kesehatan kita, menjadi ancaman juga. Kemudian apakah kita mampu atau tidak? Menguji di laboratorium bukan sekedar hanya menguji, tapi kapasitas akomodasi kondisi lingkungan itu harus disampaikan, harus tercapai di BSL 2, biosistem level 2-nya, atau kemudian di kapasitas instrumen peralatannya, atau bahkan di SDM-nya itu pun sekalipun. Nah, itu kalau dari fungsi di laboratorium dengan staf-stafnya yang ada di stakeholder pemerintahan. Yang selanjutnya adalah rangkaian pasokan pangan terganggu, dan ini kemudian rencana kedaruratan tadi hasilnya akan menimbulkan, mungkin untuk teman-teman yang ada di Jawa itu mungkin nggak jadi permasalahan. Kami yang ada di pulau itu jadi permasalahan ketika kan distribusi itu berasal dari pulau, dari Jakarta itu ditutup, dan kemudian akhirnya seminggu sekali kapal baru boleh berjalan, atau mungkin beberapa hari sekali baru berjalan, sehingga kemudian itu menjadi tantangan. Kemudian bisa atau kemudian pemerintah daerah berikan tadi ada yang bertanya tentang food bank dan lain sebagainya. Nah, itu juga perlu dikait dengan itu, dan ini menjadi PR untuk pemerintah daerah, penting atau tidak tentang hal itu. Ancaman yang terjadi adalah distribusi terhambat, sehingga barang itu susah didapat, atau bahkan harga itu melambung tinggi. Yang saya bilang ya, kalau di Jawa itu tidak masalah yang mungkin sih, tetapi kita berpikirnya harus lebih mengglobal, dan itu menjadi jalur distribusi mengakibatkan yang kebutuhan pokok menjadi sulit, atau bahkan kemudian sulit sekali dicari, bahkan pun harga kan menjadi tinggi. Pertanyaan adalah gini, mau atau tidak beli, itu masih punya. Ketika pertanyaan selanjutnya ini, mampu atau tidak membeli, dan itu menjadi ancaman dalam keadaan tadi ini. Itu baik yang terkait pelanggan. Nah, untuk kualitas mutu, pastinya tadi ada ancaman yang adanya, kemudian akhirnya staf yang analis mengerjakan dengan pengujian pangan itu berfungsi, atau mungkin analis staf-staf yang ada di bagian inspeksi akhirnya kan sehingga pengerjaan mutu atau mengontrol mutu baik itu di lapangan, baik itu inspeksi di lapangan, atau pengujian laboratorium di lab itu sendiri, itu bisa menjadi terganggu. Itu menjadi permasalahan kami di laboratorium. Pada prinsipnya seperti itu. Bayangkan kemudian teman-teman makan atau membeli sesuatu tapi kualitasnya baik, atau kemudian ada tapi itu kan atau tidak. Akhirnya seperti itu. Kejadian WFH, WFO dan lain sebagainya, atau era new normal dan lainnya. Dan ini yang harus kita lakukan, sehingga kemudian peran pemerintah, kebijakan pemerintah itu paling sangat penting, terutama adalah menjaga mutu produk beredar sehingga beredar itu dengan kondisi baik. Tetapi dalam ancaman-ancaman yang berada tadi, kita masih punya banyak peluang. Saya menggarisbawahi ada 3 peluang yang kemudian ini menjadi hal yang sangat penting, yang bisa kemudian mungkin teman-teman yang bukan di pemerintahan atau mungkin di perguruan tinggi atau yang akan membuka tentang industri-industri kreatif ini bisa dilanjutkan, bisa
olah dengan baik terkait dengan teknologi informasi yang sangat pesat. Bayangkan kemudian misalkan PSBB di Jakarta mengharuskan atau mewajibkan orang itu seluruh di rumah, tetapi kemudian uh, provider-provider kayak misalkan Gojek ataupun Grab itu masih bagaimana saya mencari uang, orang-orang yang sifatnya adalah daily income, pendapatannya per hari, akhirnya berteriak di situ, sehingga kemudian pelonggaran terhadap rekan-rekan di Gojek ataupun di Grab itu akhirnya dilonggarkan. Sehingga teman-teman atau masyarakat yang memang kemudian punya kemampuan untuk teknologi informasi sehingga kemudian memudahkan untuk tetap bagaimana melakukan kegiatan ekonomi, berbelanja, memesan makanan dan lain sebagainya. Jadi peluang-peluang yang seperti ini ya, penting untuk di masa-masa pandemi seperti ini. Bayangkan kemudian misalkan kita berandai-andai saja terjadi ke pandemi seperti ini misalnya 15 tahun yang lalu, belum ada Grab, belum ada Gojek atau segala macam, apa yang mau dikerjakan? Atau mungkin handphone masih pada bukannya masih hitam dan lain sebagainya, gitu kan? Belum bayangkan kemudian hal ini terjadi. Tapi memang kemudian inilah kemudian peluang teknologi informasi yang sangat besar menjadi peluang kita bagaimana kita itu membutuhkan industri kreatif salah satu. Selain yang perlu diperhatikan tadi, dengan ancaman yang tadi, virus tadi sudah dibahas terkait dengan bagaimana virus itu menyebar melewat droplet atau dengan inang dan lain sebagainya, sehingga orang itu muncul hidup bersih. Biasanya makan itu nggak melakukan cuci tangan, akhirnya pulang aja sebelum makan di baju tangan dan lain sebagainya, pakai masker, beli hand sanitizer dan lain sebagainya. Mulai membangun pola hidup yang bersih. Apakah ini dibangun beberapa tahun sebelum pandemi ini? Mungkin bisa, mungkin yang bilang tidak, tapi menjadinya memang menjadi peluang untuk kita harus sadar tentang hidup bersih. Badan POM itu selalu menyampaikan di setiap penyampaiannya di daerah ya tentang bagaimana cara mencuci tangan yang baik, mencuci tangan sebenarnya sudah dilakukan oleh balai-balai POM, tapi ternyata hikmahnya dari pandemi ini adalah kemudian kita yang melakukan itu kemudian sekarang sudah kayak setiap orang yang baru keluar atau masuk dari mana segala macam mencuci tangan sebelum makan, sebelum menyentuh sesuatu, sebelum menyentuh wajah, mulut dan lain sebagainya. Dan kemudian ada teman-teman yang menyatakan munculnya industri kreatif terutama di bidang pangan. Jadi kegiatan WFH atau mungkin di Jakarta ya lebih banyak yang WFH akhirnya atau beberapa bulan lalu kita kena WFH full, gitu kan? Atau kuliah di rumah atau mungkin bekerja di rumah, terus kemudian pekerjaan rumah tangga biasanya nggak masak, akhirnya mau nggak mau suka masak. Ya, yang biasanya main di luar suka nggak suka mainnya di banyak dia atau yang dimana ketika terjadi pandemi ini orang yang nggak suka masak atau nggak suka bereksperimen muncul memberikan ide-ide bisnis dan lainnya. Sebenarnya menjadi peluang, apalagi di masa-masa pandemi ini banyak teknologi informasi, terus kemudian dimudahkan informasi, orang lebih banyak di rumah, sehingga berusaha untuk bagaimana kreatif dalam menginovasikan apa yang bisa dikerjakan selama di rumah. Beda ya teman-teman yang ada di perguruan tinggi atau mungkin saya yang di luar daerah ini kan yang masih di pemerintahan, kami harus memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang prima, sehingga kalau ada yang masih akan melakukan WFH, WFO dan lain sebagainya, kalau saya sudah masuk full dan melakukan pekerjaan sesuai dengan seperti biasanya. Kita masuk kepada pembahasan terkait dengan pangan ya. Tadi intermezzo terkait dengan bagaimana COVID tentang ancaman dan peluang. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Pemenuhannya merupakan bagian HAM yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan
yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi, seimbang hingga persorangan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Ini terkait dengan pangan. Nah, definisi pangan secara rinci di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tadi adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air yang baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia maksudnya, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman. Itu terkait dengan pangan. Untuk definisi keamanan pangan itu sendiri, kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran. Jadi cemaran itu ada cemaran biologis, mungkin sudah sampaikan tadi sebelumnya, kimia, dan benda lain dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Inilah makanya kemudian hadirlah Balai POM atau Badan POM untuk menjaga keamanan dari pangan itu sendiri. Intinya adalah, apa itu keamanan pangan? Pangan yang aman sama dengan makanan yang aman. Aman maksudnya makanan yang tidak membuat kita sakit, makanan yang membuat kita sehat. Semuanya sebenarnya berasal dari pangan. Kenapa dari situ? Tadi, kalau teman-teman mempunyai tubuh yang kurang prima, kurang fit, itu pasti akan terserang penyakit. Apalagi di masa pandemi saat ini. Maka kemudian ketika teman-teman mencari sesuatu, wah ini sulit sekali gitu kan. Beberapa waktu yang lalu mencari vitamin C aja sulit. Nah, kalau vitamin C itu kan yang ini adalah vitamin atau suplemen makanannya tambahan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana makanan yang kita makan ini menjadi makanan yang sehat. Nah, ada 5 kunci keamanan pangan yang harus kita lakukan di dalam kegiatan kita sehari-hari. Yang pertama adalah kunci. Pertama yang adalah beli pangan yang aman. 2, simpan pangan secara aman. 3, siapkan pangan secara seksama. 4, sajikan pangan secara aman. Yang kelima adalah bersih selalu. Keluarga yang sehat menjadi cikal bakal masyarakat yang sehat. Pangan yang aman dan berkualitas menjadi keluarga yang sehat. Saya yakin orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa yang bergerak di jurusan teknologi pangan ini menjaga sekali, atau bahkan yang lain juga kemudian menjaga sekali keamanan pangan itu sendiri, apalagi di masa pandemi. Kalau salah makan pasti akan cepat sakit. Orang-orang hari ini atau bahkan saya sekalipun sangat parno sekali untuk sakit apapun kalau bisa sehat di rumah gitu. Bahkan kalau misalkan harus ke rumah sakit, wah kalau bisa sih sehat gitu. Dan apa yang terjadi kalau misalkan teman-teman sakit? Banyak rumah sakit yang kemudian ketika datang ke rumah sakit ternyata tidak boleh dijenguk, tidak boleh ditungguin ketika itu harus opnam, dan itu yang terjadi. Maka kemudian panganan itu atau makanan itu menjadi hal yang sangat utama sehingga kita bisa menjaga diri kita dari terserang penyakit. Yang pertama, tentang beli pangan yang aman. Perhatikan hal berikut, jenis pangan. Jenis pangan, ada beberapa jenis pangan. Yang pertama itu adalah pangan kemasan. Contohnya misalkan, makanan dalam kaleng, botol atau kemasan lainnya. Terus panganan kering, beras, mie kering, kerupuk, tepung, dan lain sebagainya. Bakery, roti, kue, dan lain sebagainya. Susu dan produk olahan lainnya seperti susu, keju, dan yogurt seperti olahan lainnya. Pangan segar seperti buah, sayur, telur, daging. Pangan dingin dan beku, pangan dingin seperti daging beku, ikan, udang, yang beku. Selain itu juga ada es krim, pangan siap saji seperti nasi goreng, mie ayam, bakso, dan lain sebagainya. Tempat lokasi pembelian, daftar pangan yang akan dibeli, jumlah pangan yang akan dibeli, kemampuan penyimpanan di rumah, dan selanjutnya adalah beli secukupnya sesuai kebutuhan. Jadi kemudian di masa dan di era pandemi seperti ini, jadi pastikan kemudian kebutuhan itu yang paling penting. Kita mendengar beberapa bulan yang lalu ketika ada pandemi, terus mau akan ada PSBB sehingga orang berbondong-bondong untuk membeli ini, membeli itu. Pertanyaannya adalah gini, apakah di rumah itu punya kemampuan storage atau kemampuan gudang yang besar? Belilah kemudian yang memang secukupnya yang dibutuhkan. Nah, itu. Apalagi sekarang sudah mulai masuk ke era new normal, kemudian
sebelum membeli pastikan. Jadi meminimalisir kerumunan. Pastinya kalau ke pasar nggak mungkin kan pasar itu sendiri, pastinya kan banyak orang di sana. Pastikan kemudian sebelum berangkat itu membuat daftar apa yang mau beli-beli, jumlahnya berapa, dan kemudian pastikan kemampuan di rumah itu memang tercukupi. Nah, jangan sampai beli makanan yang banyak, terus kemudian ternyata kulkasnya atau lemari penyimpanannya tidak kuat di rumah. Saya akan menyampaikan tentang kriteria daging ya. Nih, pertama, terkait dengan daging ya. Nah, kalau daging sapi ini rasanya sudah disampaikan ya kalau di jurusan teknologi pangan ya. Dulu saya juga teknologi pangan kan, jadi sedikit banyak juga pasti pahamnya orang-orang teknologi pangan. Sapi warna merah tua, kambing merah terang, babi merah jambu, warna lemak putih, tidak banyak lemak. Nah, jangan dibeli ketika warna kecoklat-kecoklatan atau agak kehijau-hijauan. Kenapa? Berarti ini sudah lama. Kalau dulu saya pernah diskusi dengan teman-teman di jurusan peternakan, kalau yang warnanya sudah kayak gini, jadi daging itu sudah lama, itu bukan daging segar lagi namanya, itu udah bangke namanya mas, kata gitu. Oh gitu, iya. Jadi kenapa seperti itu ya? Berarti itu sudah tidak sedar lagi. Nah, untuk teksturnya keras dan elastis bila disentuh, tetapi kemudian yang sudah lama tadi udah lebih dari berapa jam, 2 jam, 3 jam itu lengket atau kering, baunya normal dan asam. Nah ini penampakannya ya, penampakan daging, mana yang segar dan mana yang sudah tidak segar. Ini untuk unggas ya, atau misalkan teman-teman beli ayam dan sejenisnya ya. Warna putih untuk yang masih segar, yang boleh dibeli. Nah, untuk teksturnya keras dan elastis bila disentuh, untuk baunya tidak berbau. Nah, tampaknya seperti yang di kiri sehingga dan kemudian yang sudah tidak bagus kondisinya atau mutunya kualitas sudah bagus, warnanya ungu hijau, ujung sayap berwarna hitam. Jadi di ujung sayapnya ini sudah berwarna hitam. Teksturnya lunak di bawah sayap, dan sekitar tulang sendi. Bau menyimpang dari normal, jadi baunya sudah nggak enak. Untuk kriteria ikan, warna ikan, jadi untuk insang itu berwarna merah terang, kulitnya cerah, dan sisik itu masih utuh. Untuk yang jelek itu, yang sudah kualitasnya kurang bagus, warna insang keabu-abuan, untuk kulit kering kusam, sisik banyak yang lepas, mata berembun merah cekung. Untuk teksturnya keras dan elastis bila sentuh, lembut dan tidak kembali jika disentuh untuk yang jelek. Baunya tidak berbau, jadi ya seperti ikan pada umumnya ya, misalkan, oh ini masih segar gitu loh ya, tidak berbau itu dalam artian normal atau berbau normal, itu berarti masih segar. Kalau ini bau amis dan bau amoniak. Untuk ikan, ini tampaknya seperti ini. Jadi biasanya kalau teman-teman udah beli ikan yang udah nggak segar itu biasanya kalau dimasak itu nanti rasanya itu atau dagingnya itu biasanya asam. Gitu. Saya udah pernah coba kayak gitu. Ternyata, wah ini ikannya sudah nggak bagus nih. Ternyata belinya pas dirasakan udah asam. Nah, untuk kriteria kerang ya, yang bisa dibeli tertutup dan tidak pecah ya. Masih tertutup seperti ini, tidak pecah yang seperti ini ya. Terus tidak berlendir dan tidak lengket, bau laut tidak tajam. Untuk yang kualitasnya sudah kurang bagus, terbuka seperti ini ya, sudah terbuka, kerang sudah mati, cangkang pecah, berlendir, lengket atau kering dan baunya amis. Bau amis yang kuat. Nah, untuk telur ini ya, telur cangkang bersih dan tidak pecah, untuk bau tidak berbau, tampak seperti ini. Jangan beli untuk yang kotor, retak dan pecah atau baunya menyimpang gitu ya. Kenapa? Karena pastikan yang kemudian ya tadi ada telur, ada unggas, tadi ada ini telur, unggas, daging maksud saya. Ini cepat sekali kemudian terkontaminasi oleh mikroba, mungkin tadi disampaikan. Kenapa? Karena pada prinsipnya bahan-bahan yang segar seperti ini itu mengandung protein. Nah, kayak gitu. Jadi kenapa? Oh, ternyata protein. Karena apa? Dia protein itu jadi makanannya, nutrisinya. Jadi dari mikroba itu, mikroba akan cepat tumbuh pesat ketika kemudian ada protein dan kondisi akomodasi lingkungannya itu memadai. Jadi seperti itu. Maka kemudian ada asam, ada lendir, bau dan lain sebagainya. Itu efeknya itu adalah seperti itu.
Nah, untuk kriteria buah dan sayur, untuk bisa dibelinya yang cerah, tidak ada tanda kerusakan, bersih, kencang, dan segar. Masih jadi kelihatan masih segar. Jadi kalau seperti ini ya pastinya sudah tidak perlu apa namanya, dibeli ya. Nah, untuk kunci pangan yang kedua terkait dengan pangan yaitu simpan pangan secara aman. Pangan harus tetap dijaga keamanannya hingga siap diolah atau dikonsumsi. Nah, ini sudah disampaikan ya, yang terkait dengan suhu optimum pertumbuhan bakteri 5 sampai 60. Jadi kemudian pastikan kemudian apa yang dibeli di pasar atau yang telah dibeli dari pasar itu dipastikan kondisi 5 atau 6 5 sampai 60. Itu danger zone. Maksudnya di sini adalah bakteri dapat memperbanyak setiap 10 sampai 30 menit selama 2 jam pertama pada suhu tidak aman. Mikroba tumbuh lamban untuk beradaptasi dengan lingkungan. Selama 2 jam pertama pada suhu tidak aman, mikroba sudah tumbuh lamban untuk beradaptasi. Jadi pastikan pangan disimpan pada suhu kurang dari 5 derajat dan pangan beku disimpan pada suhu kurang dari 0 derajat. Nah, jadi ketika setelah membeli dari pasar, pastikan kemudian proses penyimpanannya itu atau proses apa yang dilakukan di rumah itu dijaga dengan baik sehingga kemudian misalkan beli daging atau beli unggas tadi, telur atau segala macam tadi, wah ini 5 sampai 60 itu kalau memang ini suhunya danger zone sehingga kita kemudian harus melakukan handling yang tepat. Nah, ini suhu simpan pangan, jadi minus apa namanya kurang dari 0 atau minus 18 ini untuk suhu pembekuan, untuk suhu 8 ini adalah atur suhu untuk makanan dingin, jadi makanan dingin. Nah, pastikan di sini teman-teman kemudian gini, prinsipnya adalah apa yang ditulis dalam label nih pangan yang olahan ya, pangan olahan. Jadi apa yang tulis dalam label itu bukan sebuah hal yang tidak penting, tapi adalah hal yang penting. Jadi walaupun tulisannya kecil-kecil, pastikan kemudian misalkan kayak yogurt harus disimpan dalam suhu sekian, pastikan itu dibaca dan itu hal yang penting. Jadi membaca label di situ atau bahkan kemudian expired tanggal dan bulan sekian itu harus dipastikan. Jadi banyak orang yang menyepelekan tulisan-tulisan kecil di dalam label pangan olahan. Terus kemudian jangan biarkan bahan pangan dari masakan dan masakan pada suhu ruang bakteri dan mikroba cepat berkembang biak. Nah, di proses di sini ya yang disebut tadi ya danger zone. Suhu simpan masakan hangat. Jadi ini 63 sampai 82 dan suhu tertinggi untuk cuci piring 82. Nah, ini yang disebut dengan misalkan memasak ya 63 sampai 82 ya. Terus yang kemudian titik didih untuk sterilisasi peralatan. Jadi jika mau sterilisasi di suhu 100 atau 2 derajat Fahrenheit. Untuk kunci yang ketiga adalah siapkan pangan secara seksama. Memasak adalah salah satu cara untuk mengurangi jumlah mikroba hingga mencapai tingkat yang aman dan menghasilkan cita rasa inginkan. Dua hal penting yang diperhatikan adalah dalam memasak adalah suhu dan waktu pemasakan. Suhu dan waktu pemasakan yang tepat berbeda untuk setiap jenis pangan. Beberapa cara masak yang membungkus, mengukus, menggoreng, dan memanggang. Ini yang perlu diperhatikan ketika memasak. Untuk sekedar pengetahuan aja, biasanya di platform itu menerima sampel yang luar biasa. Itu dari catering, kemudian catering itu kan masak skala besar, kemudian seperti itu. Sehingga kemudian mungkin suhunya sudah tepat, tapi waktu pemasak. Nah, itu yang menjadi apa namanya kemudian bakteri tidak mati secara kayak gitu ya. Sehingga mengakibatkan tadi ada cunah. Memasak bahan pangan. Memasak adalah salah satu cara mengurangi jumlah, intinya adalah mengurangi jumlah mikroba hingga yang aman dan menghasilkan cita rasa diinginkan. Penting tadi sudah suhu pemasakan tepat sempurna berbeda cara pangan. Merebus memanggang. Untuk masakan beku ya, untuk bahan pangan beku. Nah, dilakukan yang pertama adalah thawing. Jadi di air atau direndam dengan air itu, setelah itu adalah dicuci sebentar dan bekuan kembali setelah dilelehkan karena kemungkinan bakteri masih ada. Jadi seperti itu yang perlu diperhatikan dalam proses mengolah masakan bahan yang berbentuk beku.
Yang keempat, bikin pangan secara aman. Penyajian pangan yang baik atau layak dapat meningkatkan selera dan mengurangi pencemaran mikroba. Itu pentingnya. Jadi, pangan segar yang langsung dikonsumsi seperti lalapan, kerekok dicuci dengan air bersih dan dibilas dengan air matang. Seperti itu. Dan kemudian bahan pangan yang digunakan untuk hiasan organik harus bahan pangan segar yang bersih dan dapat dikonsumsi. Maka tadi kalau untuk untuk hiasan pastikan ya kan